2021, dokter. Oh, 2021. Jadi kita mulai setelah kita perguruan Kristen. Ayo, siapa yang memimpin dengan doa? Apa komtingnya nih? Coba, siapa yang mau memimpin doa apa komting? Boleh yang lain, dokter, teman-teman saya. Ya boleh, kan komting yang menentukan. Iya, dokter. Ariska boleh bawa doa ya. Kalau meskipun Ariskanya jaringannya rusak, Cindy jaga aja ya. Baik teman-teman semua dan dokter, satu dengan doa, saya akan memimpin sesuai kepercayaan Kristen, bagi yang berkepercayaan lain bisa berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami pada saat ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai perkuliahan kami. Engkau memberkati kami sepanjang perkuliahan, begitu pula kepada dokter kami Tuhan. Engkau memberikan beliau hikmat kebijaksanaan dan berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Ayo, tolong share, kan sudah saya kasihkan. Iya, dokter. Oke, silakan. Oke, udah kelihatan ya? Sudah? Ya, dokter. Oke, sudah bisa kita mulai ya. Martogi Nathan Andre. Hari ini kita punya klasifikasi dan diagnostik laboratorium untuk keganasan hematologi. Jadi kalau keganasan hematologi itu biasanya adalah kanker ya, kanker darah ya.
Jadi kan ini dari segi laboratoriumnya. Next slide-nya. Keganasan hematologi diketahui disebabkan ya oleh interaksi beberapa faktor penyebab. Jadi gini, satu, terdapat banyak kemiripan antara keganasan darah dan penyakit lainnya. Misalnya, proliferasi sel ganas yang tidak terkendali, kelainan morfologi sel-sel ganas, dan terjadinya infiltrasi alat-alat tubuh. Jadi, proliferasi itu artinya dia memperbanyak diri. Misalnya, kalau ada, ini kita cerita kanker darah aja ya, nggak usah cerita yang lain. Misalnya dia leukemia. Leukemia yang mana? Kan ada seri mieloid, ada seri limfoid. Jadi nanti kalau yang ganas itu seri mieloid, jadi dia berkembang seri mieloid itu apa-apa saja. Ada eritrosit, ada neutrofil, ada basofil, ya kan? Dia berkembang makin banyak. Jadi dia ada range normalnya. Ternyata dia berlebihan. Tiba-tiba kita tengok leukositnya. Leukosit pasien itu misalnya jadi 50.000 ya misalnya, atau malah jadi rendah, jadi leukopenik ya. Jadi normalnya kan misalnya 4.000 sampai 10.000, jadi itu 1.000. Kita sudah curiga adanya suatu keganasan. Nomor 2, dilaporkan terjadinya penyakit keganasan pada orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah, juga pada anak yang kembar identik. Makanya kalau ada berpenyakit kanker, cancer, ya ditanya apakah ada saudaranya yang berpenyakit demikian, ya kan? Jadi kalau ada saudaranya yang berpenyakit demikian, jadi kita percis, karena dia ada hubungan darah. Biasanya kanker ini bisa terjadi pada orang yang ada hubungan darah. Terus nomor 3, radiasi. Jadi radiasi pada sistem tulang. Sistem itu sistem tulang ya adik-adik, bersifat leukogemogenik. Jadi kejadian leukemia ini kanker darah ya. Kejadian leukemia meningkat pada orang yang terpapar radiasi. Ya, misalnya korban bom atom yang selamat, yaitu korban di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Banyak yang orang Jepang yang kena kanker, ya kan? Terus penderita yang dapat terapi radiasi. Anak-anak yang dilahirkan dari ibu. Misalnya ibu ini hamil, ya, tapi dia harus diradiasi. Nah, kemungkinan anaknya itu bisa terkena efek dari radiasi. Itu 4, kelainan kromosom. Misalnya kromosom Philadelphia. Biasanya itu pada penyakit CML ya, chronic myeloid leukemia. Sering ditemukan pada penderita leukemia granulocytic kronik. Berbagai kelainan kromosom ditemukan pada penderita leukemia granulocytic kronik, pada sindrom Down, trisoma bab 1, risiko kejadian leukemia akut meningkat 30 kali lipat. Next. Terus manusia itu misalnya bayi sesudah lahir, terus lahir dia ya. Jadi yang berperan di dalam tubuh dia itu untuk membentuk sel-sel darah itu adalah sumsum tulang. Jadi siapa saja yang dibentuk oleh sumsum tulang? Eritrosit, sel darah merah ya kan? Trombosit. Trombosit itu ya. Udah kita apa lagi? Limfosit. Jadi limfosit ini bisa dibentuk di sumsum tulang, tapi paling banyak dibentuk di jaringan limfoid. Ya, tapi kalau eritrosit sel darah merah, di situ leukosit misalnya elektrofil, eosinofil ya, itu semua dibentuk di sumsum tulang. Kecuali limfosit bisa juga dibentuk di kelenjar limfoid. Oke, next. Apa itu hematopoiesis? Jadi dalam hal kanker darah ini, leukemia ini, kita harus tahu apa itu hematopoiesis. Jadi hematopoiesis adalah merupakan proses pembentukan komponen sel darah, ya, di mana terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi serentak.
Jadi kalau misalnya lahir dia nih, terus kan di dalam tubuhnya sudah ada sel darah merah, misalnya kan, ada eritrosit, misalnya kan, ada tapi itu kalau dibentuk lagi kembali kan, umurnya kan eritrosit 120 hari ya, nanti dia akan membentuk kembali, itulah di sumsum tulang. Jadi nanti dia mulai daripada terjadi proliferasi, dia berbentuk, dia itu terjadi diferensiasi, terus diperbanyak ya, dan maturasi. Proliferasi sel menyebabkan peningkatan atau melipat gandakan jumlah sel. Ingat, jadi bisa ribuan sel itu dari satu sel ya, dari stem sel tadi. Dari satu sel hematopoietik pluripoten menghasilkan sejumlah sel darah. Maturasi merupakan proses pematangan sel darah, sedangkan diferensiasi menyebabkan berapa sel bentuk yang terbentuk memiliki sifat khusus yang berbeda-beda. Nah, ini dia bone marrow. Jadi bone marrow itu hematopoietic stem cell, ya. Jadi stem cell inilah nanti dia yang tadi terus sistem hematopoiesis, artinya dia berproliferasi, ya, memperbanyak dirinya, ya, berdiferensiasi jadi banyak bentuknya, baru dimatangkannya, ya. Jadi sel-sel itu yang sekali dibentuk dia ada sel limfoid, ada sel mieloid, ya, ada eritrosit, ada eosinofil, ada basofil, ada neutrofil. Ya. Jadi sel-sel ini yang bergranul itu, makanya ada namanya granulositik, adalah, lihat itu ada granulnya yang bintik-bintik kayak jerawat itu adalah sel leukosit yang eosinofil jenisnya ya, yang basofil dan neutrofil. Kalau sel yang leukosit, sel darah putih yang tidak bergranul adalah monosit dan limfosit. Ingat ya. Nah, pematangan, tadi kan matur ya, jadi matur ada tadi sel-selnya melobas ya, jadi eosinofil, basofil dan neutrofil, bisa ada jadi monosit. Kalau dia megakariosit, dia menjadi trombosit ya. Kalau rubriblas, dia menjadi eritrosit. Limfoblast bisa menjadi limfosit. Itulah tadi prosesnya dari satu sel tadi dia stem cell berhematopoiesis. Terus itu jadi bervariasi. Jadi ada berjenis-jenis, ya. Ada sel darah putih, sel darah merah. Terus sel darah putihnya ini ada macam-macam. Ada namanya eosinofil, ada basofil, neutrofil. Itulah dia yang ada granulnya. Titik-titik di sitoplasmanya. Yang tidak ada titik di sitoplasmanya, monosit dan limfosit. Jadi tadi sel-sel tadi itu kan menjadi sel darah merah, itu eritrosit ya. Sel darah putih. Jadi eritrosit itu setelah tadi dia berproliferasi, artinya berproliferasi, berdiferensiasi itu berperbanyak diri dan memperbanyak diri. Jadi suatu jadi berulang jadi banyak. Makanya sel darah kita jadi banyak, bisa dihitung. Misalnya sel darah merah itu 4.000 sampai apa. Jadi kalau sel leukosit itu misalnya 4.000 jadi 10.000 atau 11.000. Pematangannya di sini, mula-mula sel darah merah itu, mula-mula dia itu dibentuk adalah rubriblas. Baru jadi, terus-teruslah dia menjadi pematangan, berdiferensiasi, proliferasi menjadi pronoborblast, jadi prorubrisit, jadi rubrisit, metarubrisit, retikulosit, baru eritrosit. Jadi yang keluar itu, yang kita ambil itu, waktu darah kamu diambil misalnya, itu eritrosit. Ya. Di dalam sumsum tulangnya dia banyak bentuknya. Makanya jadi matur. Yang matur lah yang keluar eritrosit. Kalau di dalam sel darah misalnya diambil, ada keluar retikulosit, itu sel imatur. Itu masih normal kalau keluar sedikit. Tapi keluar banyak sampai ada yang keluar, misalnya tadi rubriblas, ya. Yang nomor 1 itu keluar, oh itu sudah berarti pasiennya sudah terkena leukemia. Jadi tidak boleh ada di perifer. Itu harus rubriblas itu, yang blast itu harus ada di sumsum tulang. Ingat ya. Nah, granulosis ada juga pematangan dari seri leukosit ya. Leukosit itu kan ada 5 ya. Ada dia eosinofil, ada dia basofil, ada neutrofil, ada monosit. Kan ada limfosit, tapi limfosit itu beda seri dia dengan yang 4. Dia sudah seri limfoid, yang 4 itu seri mieloid.
Jadi sel-selnya itu ini juga berproliferasi. Jadi tidak boleh kalau kita ambil darah seseorang, kita lihat pewarnaan ya, yang ada boleh kita lihat adalah harus ada yang nomor 6, neutropil, basofil, eosinofil. Kalau terjadi yang di atas misalnya promyelosit ada, misalnya melosit ada, kita sudah curiga tidak boleh itu keluar di darah. Berarti pasiennya harus ditingkatkan pencariannya dengan mengadakan mungkin BMP ya, bone marrow function, atau mungkin pemeriksaan immunophenotyping, atau mungkin pemeriksaan CD ya, misalnya CD45, CD34, itu sudah terjadi keganasan ya. Nah, begitu juga megakaryosit ya, megakaryosit ini setelah dia menjadi matang akan jadi trombosit. Jadi hanya trombosit yang boleh dilihat kalau kita di daerah perifer ya. Semuanya itu harus berada di sumsum tulang. Jadi tidak boleh dia keluar. Kalau keluar dia ditemukan di dalam darah kita, waktu diambil darah ada di slide. Oh, dia berarti pasiennya sudah terjadi keganasan ya. Oke, limfoid plus limfoid. Organ limfoid ada di mana saja? Ya, inilah dia lokasi-lokasi organ limfoid yang harus adik-adik ketahui ya. Ternyata organ limfoid itu bukan hanya di leher, di apa ya, banyak. Ternyata di kaki juga ada, di lutut ya, di paha juga ada, di usus juga ada ya. Biasanya kan orang tahu hanya di leher ya. Oke, next. Sel plasma ya, sel plasma itu juga hanya ada di sumsum tulang. Kalaupun ada dia di luar, di waktu kita pemeriksaan pewarnaan gram, bukan pewarnaan gram, pewarnaan red ya, itu tidak boleh ada ya. Apa itu leukemia? Leukemia merupakan penyakit keganasan yang ditandai oleh proliferasi. Jadi proliferasi itu sudah memperbanyak diri ya dek, memperbanyak diri dan berkembang, dan penimbunan sel-sel hematoid muda dalam sumsum tulang dan jaringan hematoid lain. Jadi sel-sel muda tadi itu tidak boleh ada yang muda, yang blast. Ya. Misalnya apa? Kalau tadi eritrosit yang keluar kita lihat di perifer ya, kita ambil darah, nggak boleh ikut yang rubriblas ya, nggak boleh. Kalau sudah ikut rubriblasnya keluar, waktu kita tarik darahnya, kita periksa, berarti dia sudah terjadi keganasan di sel eritrosit ya. Berarti sudah leukemia pasien kita. Kalau misalnya kita tarik dia, ternyata ada sel-sel, misalnya myeloblas, padahal seharusnya sel-selnya yang harus ada adalah misalnya eosinofil ya, basofil, neutropil. Kalau sudah ada itu berarti pasien kita itu keganasan. Karena tidak boleh ada yang sel-sel yang imatur ya, kalau kita mengambil darah pena. Oke, darah perifer. Penyebab leukemia tadi sudah kita ketahui, itu karena ada satu mutasi ya. Jadi penyebabnya adalah satu radiasi. Ya, kalau makanya kalau petugas ronsen itu selalu meralang kita kalau kita mau foto toraks atau mau foto apa, tidak boleh ada keluarga yang bisa dekat-dekat di situ ya. Nanti terkena radiasi, itu jatimnya bisa misalnya orang-orang yang petani misalnya nyemprot hama ya. Nah, bisa terkena. Terus gangguan imunologi itu adalah autoimun ya, terus virus ya. Terus faktor genetik, itu tadi faktor genetik pada orang-orang yang misalnya yang bersaudara bisa terkena kanker. Next ya. Klasifikasi. Halo, next slide. Kita sekarang ke klasifikasi. Sebentar dokter, share screen-nya lagi bermasalah dokter. Oh iya. Sebentar dokter, saya coba share screen.
Klasifikasi ya. Jadi klasifikasi itu ada yang menulis berdasarkan kematangannya, maturitas, gitu ya. Jadi disebutlah akut dan kronik. Jadi dihitung dia nanti sel-sel yang matangnya berapa, ya, yang prematurnya berapa. Kalau dia berdasarkan jenis, ada dua, sel mieloid dan limfoid. Kalau tadi kita sepakat berdasarkan maturitas, makanya berarti kita hitung berapa jenis yang imatur, ya, berapa yang matur. Jadi kita sudah saya kasih tahu tadi, kalau di seri mieloid dia yang matur itu adalah eosinofil, neutrofil, basofil, ya, itu yang matur. Kalau imaturnya itu, misalnya dia adalah 12, ya, kromosom 12, ya. Yang tadi saya buat tadi indikatornya, jadi tidak boleh itu ada di perifer, ya, kalau kita mengambil darah. Jadi yang boleh ada itu misalnya neutrofil, basofil, dan eosinofil. Kalau dia keluar dari darah tepi, promyelosit, mielosit misalnya, ya, mieloblast, metamyelosit, kita harus berhati-hati. Tidak boleh, kita harus melaporkan kepada dokter yang bertanggung jawab, ya, karena kita curiga terjadi suatu keganasan di dalam sel darah. Jadi makanya ada akut dan kronik. Oke. Ada jenis-jenis pembagiannya menurut WHO, ya. Ada ini menurut FAB. Jadi dia ada seri mieloid itu biasanya tadi kan mieloid saya terangkan itu siapa, ya, siapa. Kecuali kita bisa hidung berapa belasnya. Biasanya seri limfoid itu ada belas yang kecil, ada belas besar, ya. Terus ada yang heterogen, ada yang homogen. Terus kita lihat juga sitoplasmanya, ya. Oke, next. Kapan kita katakan dia akut? Akut itu apabila kita temukan sel muda yang imatur, ya, dalam morfologi darah tepi, ya, kita buat perwarnaan, kita hitung berapa sel belasnya. Kalau sel belasnya kita hitung di dalam 100 sel ada 20%, itu dia biasa. Kalau dia adalah leukemia, ya, leukemia akut, ya. Tapi kalau dia di bawah 20%, dia tidak leukemia tapi leukemia kronik, ya. Itu perbedaannya. Kapan kita menyatakan dia akut, kapan kita menyatakan kronik, ya. Jadi kalau akut dia sel belasnya harus 20% di dalam 100 sel yang kita hitung, ya, dalam satu slide. Kalau dia kronik, belasnya, tahu tadi belasnya sel-sel muda imatur sel, ya, harus di bawah 20. Oke. Namun dengan pengobatan yang baik, ternyata leukemia akut mengalami kesembuhan lebih banyak daripada yang kronik. Kalau pengobatannya, ya, responnya. Next. Jadi kelainan mieloproliferatif itu adalah sekelompok kelainan yang ditandai dengan proliferasi. Tadi kita tahu arti definisi proliferasi kan? Yang anomar satu atau lebih sel hematopoietik dalam sum-sum tulang. Jadi yang di dalam disebut seri
Mieloproliferatif, sengaja adik-adik, itu adalah seri eritrosit, ya, seri granulosit, dan seri monosit, ya, dan seri megakariosit. Megakariosit itu ingat adik-adik itu trombosit, ya, dan biasanya terjadi pembesaran organ. Biasanya kalau terjadi keganasan, dicurigai pasiennya leukemia, biasanya nih ya, pada umumnya hepar dan limfanya membesar. Oke, next. Kelainan mieloproliferatif akut itu termasuk dalam kelompok sudah tadi leukemia mielositik akut, ya. Jadi artinya ingat ya, jadi kalau dinyatakan dia akut berarti sewaktu dilihat morfologi darah tepinya, sel muda, sel imaturnya itu di atas 20%. Makanya ada sebutan kata-kata akut, ya. Kalau di bawah 20% dia harus kronik, ya. Ingat ya. Nomor 2 leukemia mieloblastik akut, leukemia granulosit akut, program. Jadi ini semua nama-namanya ini berdasarkan adik-adik melihat morfologi darah tepinya tadi di slide. Kalau lebih banyak dia promyelosit, kemungkinan leukemia promyelosit akut misalnya. Jadi jumlah ya, dari 100 sel. Oke, next. Kelainan mieloproliferatif kronik ada termasuk adalah apa? Polycythemia vera. Ya, polycythemia vera itu adalah HB pasien itu meningkat. HB normal kita kan kalau laki-laki paling tinggi 18, kalau perempuan paling tinggi kan 16. Tapi kalau misalnya dia HB-nya sudah 25 misalnya ya, di atas 20-an, kita harus curiga dia polycythemia vera. Ya, terus kalau myelofibrosis itu adalah pasiennya suka apanya rendah, HB-nya rendah ya kan, leukositnya rendah. Ternyata kalau kita BMP itu dia banyak ruangan-ruangan yang kosong ya. Terus trombositemia esensial itu adalah megakariosit ya, trombosit ya. Tadi kan ada megakariosit itu akan menjadi trombosit setelah matang dan ternyata banyak ya. Normalnya kita kan 4.500 dia paling banyak trombosit, ternyata nanti pada suatu keadaan pasien itu ada misalnya sampai 6.000-an ya. Berarti sudah terjadi keganasan. Itu namanya trombositemia esensial. Oke? Zoom aku. Leukemia granulosit kronik adalah itu tadi itu yang seri granulnya, yang tadi kan kalau kita lihat di morfologi, nanti kamu lihat di atlas, eosinofil ya, leukosit dari seri itu ada eosinofil, ada basofil, neutrofil itu dia bergranul ya. Jadi diagnosanya leukemia granulosit kronik. Tapi karena seri imatur selnya belasnya di bawah 20 dikatakan kronik. Next. Jadi kelainan limfoproliferatif itu limfoid ya, ingat. Jadi limfoid itu dengan mieloid itu dipisahkan karena pengobatannya berbeda walaupun mereka sama-sama leukosit ya. Jadi yang kalau dia misalnya limfoid yang abnormal itu biasanya adalah plasmosit ditemukan ya, histiosit ditemukan. Tapi nanti tetap kita hitung dia seri yang imatur selnya tadi, limfoblastnya itu ada berapa. Tetap ada kesepakatannya tadi. Kalau di atas 20% dia kita temukan di slide kita, pewarnaan, di morfologi ya, itu namanya leukemia limfositik akut. Kalau dia di bawah 20, leukemia limfositik kronik. Oke? Jadi itu tadi kita mendiagnosisnya tadi sewaktu kita melihat darah rutinnya. Dan ada permintaan morfologi darah rutin. Untuk mendiagnosis supaya tegak diagnosa tersebut ya harus ada tahapan-tahapan yang kita lalui. Ya, adik-adik. Slide berikutnya. Diagnosis laboratorium ya. Pertama-tama kita harus enggak semua pasien itu dinyatakan leukemia gampang. Oh, karena saya lihat ada HB-nya turun misalnya.
Nggak bisa semua terus ada pembuktiannya. Pertama-tama adalah dari anamnesis adik-adik ya. Tanya dulu pasiennya itu apakah dia merasa dia misalnya lesu, pucat ya, atau mungkin dia mudah berdarah, mimisan misalnya, ini permisalan ya, ataukah dia misalnya mudah busnya berdarah, atau dia gampang infeksi. Nah, setelah itu kamu lihat gejala klinisnya ya, bisa apakah dia anemia ya, biasanya orang anemia itu kan pucat, lesu. Terus apakah tadi anemia kan pasti HB rendah ya adik-adik, okay. Leukemia atau Bapak sigikan cuma Pak. jadi kalau trombositopenia itu adalah otomatis trombositnya di bawah nilai normal ya. Kalau trombositosis trombositnya di atas nilai normal. Biasanya itu kalau terganggu trombositnya dia akan ada biasanya mimisan ya, ada perdarahan. Pasti ada perdarahan atau mungkin ya, kalau tidak mimisan mungkin ada di kukunya bintik merah seperti demam berdarah ya. Mungkin ada dia buang air besarnya merah atau dia ada merah ya, pasti ada perdarahan. Next. Nah, ini dia kalau kita lihat pemeriksaan darah rutin ya, kita lihat itu udah saya checklist ya, HB-nya 9 ya kan. Seharusnya kan HB-nya itu paling rendah adalah 11,4 kalau perempuan ya, laki-laki 13,4, tapi ternyata pasien kita ini HB-nya 9 ya. Terus itu apalagi leukositnya, yang BBC itu leukosit yang saya tanda ya, ternyata pasien kita ini 95.000 leukosit, seharusnya kan paling tinggi 10 ribuan kan. Oke. Dan itu trombositnya, ternyata pasien kita ini terlalu rendah trombositnya, seharusnya paling tinggi kan 400 ya 6. Berarti pasien kita ini harus dicurigai terjadi keganasan. 3 parameter yang kita lihat. Jadi kita lihat HB, kita lihat leukosit dan trombosit. Kalau sudah PLT itu trombosit ya, platelet ya, jangan nanti bingung. Yang saya checklist merah ya, platelet dan BBC itu whole blood cell itu leukosit ya, oke. Jadi kita lihat itu 3 parameter itu, sudah pasti terjadi keganasan. 2 saja parameter AB atau leukosit yang bermasalah, 2 kita harus curiga keganasan. Kalau sudah 3, sudah pasti sudah lanjut ya kan. Oke. Jadi ingat ya, kita harus melihat HB, leukosit dan trombosit untuk diagnosa leukemia. Oke. Jadi bisa meningkat, bisa turun ya adik-adik, yang penting abnormal. Bagaimana kita membedakan selinya? Ya, tadi kan ada seri myeloid dan seri limfoid. Nah, ukurannya, kalau ukuran myeloblas itu dia lebih besar dari limfoblas, ya. Terus itu sitoplasma, makanya adik-adik tahu yang mana harus sitoplasma, ada praktikumnya kan? Terus dia lihat di apa? Di apa itu namanya? Yang ada gambar-gambar atlas ya. Lihat sitoplasma itu apa. Biasanya dia lebih banyak sitoplasmanya, limfoblasnya lebih sedikit ya. Terus kromatinya dia lebih smooth kalau myeloblas, lebih halus ya. Limfoblas dia lebih padat. Terus nanti ada anak-anak intinya ya, lebih banyak pada myeloblas. Terus kalau ditemukan airport, dia seperti jarum ya, ditemukan di sitoplasma, itu sudah pasti myeloblas. Ya. Oke. Ini terus itu apalagi tadi ada pewarnaannya, pewarnaan sitokimia. Jadi harus ada pas. Kalau warnanya pasnya di leukemia.
limfoid positif ya. Kalau di mieloid dia harus MPO dan Sudan Black yang positif. Oke, adik-adik, itu tentang pewarnaan. Ini dia limfoblast ya. Tadi sudah kita lihat limfoblastnya ya. Ada itu yang fosfositoplasma, yang dalam itu inti. Ini mieloblast. Next ya. Mieloblastnya tanda-tandanya ada aerot. Aerot itu berarti seperti ada jarum ya, diletakkan di sitoplasma. Tapi nggak semua ada aerotnya ya. Oke. Tapi tanda kalau sudah ada itu kamu sudah jangan ragu lagi. Itu udah pasti ciri dari mieloblast. Oke. Bagaimana kita membandingkan leukemia akut dengan kronik? Jadi kalau leukemia akut itu dia bisa pada semua umur. Kalau yang kronik dia pada orang dewasa ya. Pada umumnya ini terus mulai penyakitnya akut ya. Kalau pada leukemia kronik terus perjalanan penyakitnya akut 6 bulan, kalau kronik 2 sampai 6 tahun. Organomegali itu artinya apa? Ada pembesaran organ. Sudah saya bilang tadi bisa di hati, bisa di limfa atau kedua-duanya ya. Tapi kalau di leukemia kronik jelas ada pembesaran organ, terus anemia, terus trombositopenia, ada pasti ya, hitung leukosit. Tadi kan sudah kita lihat bervariasi, ada yang tinggi, ada yang rendah, terus sel blast. Yang paling penting adalah immature sel blast. Kamu harus lihat kalau ada sel-sel muda di dalam slide-mu pewarnaan tadi di atas 20 itu sudah pasti akut hasilnya. Ya. Kalau di bawah 20 itu kronik. Jadi cara mendiagnosanya pertama adalah darah tepi ya. Kita ambil darahnya tadi, kita digambar darah tepi kan, kita lihat Hb-nya ya. Kita lihat trombositnya, kita lihat leukositnya. Jadi kalau Hb-nya rendah, biasanya pasiennya akan anemia ya. Terus trombositopenia bisa adalah trombositnya rendah, biasanya dia akan terjadi perdarahan. Kalau leukositnya tinggi atau leukositnya turun, biasanya terjadi infeksi. Nah, jadi dari hapusan darah itulah kita nanti melihat sel-sel mudanya ada berapa. Kalau sel mudanya di bawah 20, dia kronik. Kalau di atas 20%, dia akut. Oke, next. Gambarnya lah mieloblast ya. Itu ada erotnya. Karena di sitoplasmanya ada seperti diletakkan gitu garis-garis kayak jarum ya. Ini promyelosit, mielosit, dan mieloblast. Sum-sum tulang. Tadi kan sudah kita katakan diproduksi sel-sel itu di dalam sum-sum tulang. Jadi kita lihat langsung ke sum-sum tulangnya dengan ditusuk ya, sudut sum-sum tulangnya. Bone marrow function namanya, BMP ya. Jadi pemeriksaan semua sum-sum tulang didapati dipersulit. Hampir semua sel-sel tulangnya diganti oleh sel leukemia. Jadi tetap nanti kita hitung juga, tetap patokannya menyatakan akut dan kronik adalah jumlah dari sel-sel imatur tadi yang 11 tadi harus di atas 20%. Ya. Next. Kita evaluasi ya. Jadi waktu kita mengambil sum-sum tulang itu, kalau dia orang dewasa, ya diambil dari crista iliaca superior. Ya, atau di sternum ya. Kalau dia anak-anak diambil di vertebra lumbal atau di tibia ya. Jadi beda-beda lokasi ya. Lokasi anak dan orang dewasa itu berbeda. Kalau dewasa di crista iliaca posterior atau superior atau bisa di sternum. Tapi kalau anak-anak ya dia harus di tibia atau pada segmen vertebra lumbal 1 dan lumbal 2. Oke? Ini dia bone marrow function ya. Jadi ditusuk tulangnya tadi di daerah crista iliaca kalau dewasa, terus disedot. Harus ada darah diambil dari sum-sum tulang ya. Itu namanya BMP.
Terus yang ketiga, bagaimana mendiagnosanya? Dengan sitogeniknya, ya. Jadi ini harus pakai PCR, ya. Jadi terdapat nanti kita melihat apakah terjadi kelainan kromosom, misalnya tadi Philadelphia, ya, itu harus pakai PCR untuk chronic myeloid leukemia. Kita lihat apakah ada delesi, ada duplikasi, ada trisomi, atau ada bertambahnya materi kromosom seperti translokasi dan infeksi. Itu pakai sitogenetika. Jadi pakai PCR, polimerase, ya. Yang keempat pakai immunophenotyping. Ya, immunophenotyping ini caranya diambil nanti dikasih regensia demikian, ya. Jadi ada CD, misalnya biasanya ini ya, CD45 itu pada seri limfoid, ya. CD34 pada seri myeloid. Jadi kita tahu, oh dari CD-nya nanti kita, oh ini seri myeloid, ya. Ini seri limfoid. Karena sangat berbeda di pengobatannya, limfoid dan myeloid itu. Jadi tidak boleh kita salah mendiagnosa dari awal, jangan salah dari serinya, ya. Baru pewarnaan sitokimia. Tadi kan pewarnaan sitokimia, darah itu tadi diwarnai karena kita bingung ini seri myeloid atau limfoid misalnya, kita warnai dia. Jadi dapatlah kalau dengan peroksidase dia biasanya seri myeloidnya positif, ya. Kalau sudah black dia seri myeloidnya positif. Tapi kalau periode asid positif seri myeloidnya negatif karena yang positif di situ ada seri limfoid. Oke? Jadi kalau adik-adik bingung apa sih serinya pasienku ini, sementara kamu harus ditanya diagnosanya apa seri myeloid, apa limfoid, pakailah pewarnaan sitokimia. Oke, terima kasih adik-adik. Ada pertanyaan di leukemia? Dan kalian harus tahu ya atlasnya. Harus udah praktikum morfologi darah. Ada bentuk-bentuk sel. Belum, dokter. Nah, nanti harus tahu dulu yang kita bicarakan. Kalian harus tahu apa eritrosit, ya, apa leukosit. Itu pertama, yang dua itu apa trombosit. Oke, kita tahu bentuknya, trombosit yang mana, eritrosit yang mana, leukosit yang mana. Terus leukosit itu dijelajah kembali, ada 5 dia, ya. Ada nanti basofil, ya, ada eosinofil, ada neutropil, ada monosit dan limfosit, ya. Nah, setelah kalian mendapati nanti itu seri-serinya itu, kita tadi sudah sepakat kalau ketemu itu semua sel matang, ya kan, matur. Tapi kalau ditemukan yang tidak matang, itu tadi gambar-gambarnya, kalau di seri myeloid adalah myeloblas misalnya, itu nggak boleh, berarti pasiennya leukemia, ya. Kalau di seri limfoid, kamu tengok limfoblas, itu nggak boleh, itu berarti leukemia di seri limfoid, oke? Ya, jadi nggak boleh ditemukan. Tapi kalau di sum-sum tulang ditemukan, betul, karena dia adalah pabriknya. Tapi kalau ditemukan di darah tepi waktu kamu ngambil darah, terus kamu warnai, ditemukan, itu nggak boleh. Berarti dia keganasan. Untuk menentukan akut dan kronik, dihitung dia. Yang muda tadi, yang imatur tadi berapa? Harus dalam 100 sel kamu lihat, harus dia di atas 20%. Itu akut, ya. Nah, dalam 100 sel yang kamu lihat, kalau sel-sel muda tadi, yang blast tadi, myoblas atau limfoblas itu di bawah 20, berarti dia kronik. Udah jadi sampai di sini, ya? Ngerti? Mengerti, dokter. Nah, nanti kalau kamu bingung, ada saatnya kita bingung. Loh, ini yang myeloid apa limfoid, ya? Karena kan harus yang banyak. Kamu buatlah pewarnaan. Oke? Pewarnaannya, kalau dia kamu warnai dia positif dengan peroksida, berarti dia seri myeloid. Oke, ya. Kalau dia positif dengan peroksida asid chips, berarti dia seri limfoid. Oke, setuju? Yang ngerti, ya? Nah, itulah dia leukemia. Leukemia itu keganasan dari hematologi. Dan kanker darah
obatnya ya kemoterapi. Dan itu kalau ada hubungan darah harus dicari ya. Karena biasanya kanker itu harus, kalau ada misalnya sakit kanker payudara, ada nanti di sana sakit kanker prostat, ada tanya saudaranya, apakah ada penyakit kanker? Ya, berarti ada genetik. Tapi ada juga yang didapat. Yang didapat tadi apa? Terkena radiasi, ya kan? Atau dia terkena zat-zat kimia misalnya. Ya, kita suka-suka makan junk food, pesan-pesan GoFood misalnya. Itu kan semua pakai mecin, ya kan? Bisa jadi terjadi kanker. Ada pertanyaan dari adik? Kau diam semua, pasti pusing ya. Pening, nggak ngerti apa gimana. Kita lanjut dia ke transfusi ya. Jadi saya minggu depan nggak usah lagi. Oke? Deal? Baik, dokter. Coba cari transfusi. Kehidupan orang atas. Minta semua. Wah. Ikut. Oh, menambah. Bang, kuminsan. Apa dulu? Iya, tadi aku sakit. Sebenarnya. Dari 71 orang, siapa yang sudah pernah mendonorkan darah di sini? Belum ada satupun. Saya sudah pernah, dokter. Oh ya, jadi sudah tahu ya bagaimana menjadi donor ya. Pertama-tama kita harus tahu dulu golongan darah ya. Kalau mau jadi donor itu, pertama kan kita diperiksa HB-nya ya. HB-nya berapa? Yang jadi donor itu harus yang HB-nya normal, ya kan? Dan dia kan akan memberikan darahnya pada orang lain. Terus dia harus dites kesehatannya, apakah dia bebas dari penyakit menular, terutama menular seksual, ya. Misalnya sifilis, ya kan? Itu hepatitis yang bisa ditularkan melalui darah, misalnya HIV, ya. Penyakit menular yang bisa ditularkan melalui darah, ya. Itu kok penyakit gatal-gatal atau penyakit jantung nggak bisa ditularkan melalui darah, ya nggak usah takut. Tapi yang diperiksa adalah itu. Jadi golongan darah itu pada tahun 1900 ditemukanlah golongan darah A, B, AB, dan O. Ya, jadi dasarnya adalah penemuan golongan darah itu berdasarkan antigen pada permukaan eritrosit. Ya, dan adanya zat anti dalam plasma atau serum. Zat anti itu artinya apa? Artinya itu adalah antibodi, yaitu protein, ya, protein yang dihasilkan oleh tubuh baik secara alamiah, ya. Tiba-tiba kita misalnya terpapar, kayak misalnya, COVID lah cerita COVID sekarang. Dia terkena COVID, positif nih PCR-nya. Otomatis di tubuhnya ada antibodi terhadap COVID tersebut, ya. Itu yang alamiah. Tapi kalau yang tidak alamiah atau reaksi adalah misalnya dia seperti kita disuruh vaksin, ya kan? Nah, dan tubuhnya juga diharapkan menghasilkan antibodi. Oke?
Jadi kalau dia agglutinin itu merupakan antibodi yang bila dicampur dengan antigen akan menyebabkan terjadinya agglutinasi. Ya, makanya kalau adik-adik pernah praktikum melihat golongan darah, kalau ada gumpal-gumpal seperti berpasir misalnya diteteskan anti A, anti B, yang melihat yang mana gumpalan itu namanya agglutinasi. Ya, di situ lisin itu merupakan antibodi yang dicampur dengan antigen yang menyebabkan terjadinya lisis. Itu biasanya reaksinya adanya suatu komplemen. Ya. Kalau sensitisasi terjadi bila antibodi tidak lengkap dicampur dengan antigen spesifik. Oke. Jadi golongan darah itu next ya. Golongan darah itu kan golongan darah kita pada umumnya nih O, A, B, AB. Kan? Saya golongan darah saya O. Berarti genotip saya adalah O. Terus kalau diambil darah saya ini, jadi antigen eritrositnya itu, ya, kalau dulu katanya kan tidak ada antigen. Sekarang ada, ternyata ada namanya H. Ya, terus antibodi saya A dan B. Oke? Bagaimana melihat antigen dan antibodi saya? Setelah diambil darah saya itu, ya, saya itu disentrifuse, ya. Pernah praktikum di sentrifuse. Jadi dia terjadi yang di atas kan jadi bening nih, ya. Eritrositnya ke bawah, ya kan? Jadi waktu kita ambil eritrositnya itulah dia namanya antigen. Ya. Yang kami sentrifuse tadi, yang bening itu cairannya itu setelah dipisahkan itu namanya antibodi. Ya, udah ngerti ya? Kita tahu yang mana antigen, yang mana antibodi di dalam darah. Ya. Jadi sentrifuse dulu sel darah merah itu, kita ambil darah nih. Kita sentrifuse dulu jadi terjadi pemisahan. Yang di bawah itu yang merah, yang turun dia ke bawah mengendap itulah namanya antigen eritrosit. Kalau yang di atas yang bening itu namanya adalah antibodi serum atau plasma. Kenapa dibilang serum? Kalau waktu kamu mengambil darahnya tidak pakai antikoagulan. Ya, kalau pakai antikoagulan misalnya kamu kasih eta itu namanya plasma. Ya, ngerti? Jadi ada tadi O, A, B dan AB. Yang mempunyai banyak antibodi adalah golongan darah O. Ya, golongan darah AB tidak punya antibodi, tapi dia punya antigen A dan B. Ya. Makanya zaman dahulu nih, kalau transfusi darah katanya bisa dikasih sama semua orang. Sekarang nggak boleh lagi, harus O dengan O, A dengan A, ya, AB dengan AB. Itu zaman dahulu. Katanya AB bisa menerima semuanya dari orang lain. Kalau sekarang pembatasan, harus ada pemeriksaan yang tersebut. Ini tadi ya antigennya. Kalau dia golongan darah A, dia punya N-asetil galactosin, ya. Kalau dia golongan darah B, dia namanya lactose, ya. Jadi kalau ternyata sekarang ada di dalam golongan darah O itu dicurigai ada antigen namanya H, tapi masih di dalam pencarian. Tapi sudah sebagian para ahli menyatakan ada. Makanya tidak boleh lagi diserahkan kepada semua orang karena ternyata dia punya antigen. Ya, next. Bagaimana cara kita mendiagnosa supaya ini kan nggak boleh sembarangan transfusi ini. Nggak boleh, saya golongan darah O, pasiennya golongan darah O, saya kasih aja, nggak boleh. Tetap harus kita telidiki, benarkah dia benar-benar O apa tidak. Apakah benar golongan darah A pasien tersebut. Jadi tadi itu namanya penentuan golongan darah bipolar, seperti yang tadi. Jadi darah saya diambil, saya golongan darah A nih. Kalau saya diambil, diletakkan di objek gelas, ya kan? Dia belum tahu golongan darah saya apa. Terus diteteskan lah, ya.
anti A, dan anti B. Benar kan? Udah pernah nih praktikum golongan darah? Adik-adik? Belum dok. Oh, SMA pun belum? Karena baru masuk perkuliahan. Oh, di SMA sudah pernah dokter. Nah, jadi sudah tahu yang saya ceritakan ya. Nah, jadi kalau diambil darah saya, seandainya saya di golongan darah A, berarti waktu diteteskan dengan anti A berarti antibody ya, antibody A, kan darah saya tadi diambil adalah antigen ya. Nah, ternyata dia terjadi bergumpal aglutinasi tadi. Berarti darah saya adalah golongan darah saya A. Karena saya bereaksi dengan antigen antibody A. Oke? Nah. Terus diteteskan ke B, ternyata tidak ada terjadi aglutinasi, ya. Tidak ada seperti pasir-pasir, ya kan? Bulat-bulat dia bertemu gitu bergumpal-gumpal, tidak ada. Tapi kalau tadi saya golongan darah saya AB, dua-duanya harus positif, ya. Karena kan di dalam tubuh saya tadi ada antigen A dan antigen B. Ngerti ya? Itu namanya golongan darah poros. Jadi benarlah saya golongan darah saya adalah A. Karena di antibody A saya terjadi aglutinasi, di antibody B tidak terjadi. Nah, sekarang benarkah saya golongan darah A? Harus dibuat pembuktian, dibalikkan. Itu namanya poros. Jadi kalau terjadi masalah golongan darah, ini harus dilakukan dokter. Harus pasti dia golongan darah saya itu adalah A. Jadi kebalikannya, tadi kan sel darah merah saya yang diambil, berarti kan antigen kan? Nah, sekarang dibalikkan, kan darah saya diambil dulu di sentrifuge, ya, yang mengedap di bawah tadi namanya antigen, ya, yang di atas bening namanya antibody serum, ya, Oke. Sekarang tadi saya sudah hasilnya adalah A, tapi ragu, enggak, karena kita memtermusikan pada seseorang, harus benar apakah saya A apa tidak. Jadi, yang diperiksa sekarang adalah serum saya. Yang di atas tadi tuh, ya kan? Yang bening. Nah, dikasihlah sama saya antibody, antigen pasien yang udah tahu orang lain yang golongan darah A, ya, sama yang golongan darah B. Jadi dikasihlah mereka. Kebalikannya, kalau tadi saya di A tadi saya positif, nah sekarang saya dianggap positif lagi, ya. Ngerti ya adik-adik? Nah, berarti benarlah golongan darah saya A. Itu namanya penentuan golongan darah terbalik. Nah, kalau kamu sudah yakin tadi golongan darah A, setelah kamu buat tadi itu pembuktian kembar juga A, baru boleh kamu transfusikan. Ini nggak gampang transfusi itu ya. Nggak seperti, oh ya golongan darah saya A, pasiennya A udah kasih, nggak ada. Nah, itu masih tahap pertama ya. Masih cerita golongan darah. Terus itu apa lagi? Ada resus ya kan? Pada umumnya orang Indonesia resusnya adalah positif. Nah, ini dia slide-nya ya, cara-caranya untuk nanti kamu ini di praktikum nanti dipelajari ya slide-nya ya. Next gambarnya. Bagaimana cara memeriksa golongan darah? Oke, ada antiregensianya, anti A, anti B, anti AB, dan ada anti D. Dan harus ada kontrol, ya. Ada objek gelas, pipet, batang pengaduk, keras tisu, dan kaca kompresor, ya. Jadi bagaimana cara meletakkannya, mengaduk, udah tahu semua. Menginterpretasinya harus ada aglutinasi, ya. Harus ada gumpalan-gumpalan, baru itu yang positif. Nah, sekarang itu bagaimana dengan transfusi? Transfusi itu kan pemindahan komponen. Jadi komponen darah saya tadi yang sudah positif saya dibilang A itu saya kasih sama pasien yang golongan darah A. Jadi itu bisa ada terjadi reaksi adik-adik. Dan tidak boleh gampang mentransfusikan. Nggak semua pasien boleh transfusikan, harus ada indikasi. Ya. Indikasinya adalah biasanya dia ada kena perdarahan, karena HB-nya sangat rendah ya. Yang kedua kena trombositopenia, karena
trombositnya sangat rendah karena nanti bisa terjadi perdarahan, dia bisa mimisan, waktu gosok gigi bisa berdarah, misalnya contoh kasus pasien di BD ya, gosok gigi aja dia bisa berdarah, ya bisa mimisan. Terus anemia, jelas dong, anemia kronik ya. Terus penyakit hemofilia dan penyakit hemolitik. Hemolitik itu atau imun, sebentar langsung dia darahnya habis sendiri ya. Darahnya selalu langsung HB-nya menurun. Tidak tahu kita apa penyebabnya. Terus yang jadi donor tadi kan sudah diperiksa ya, dia harus bebas dari penyakit menular yang disebabkan oleh darah. Ya, banyak penyakit menular, tapi penyakit menular yang disebabkan oleh darah. Contohnya hepatitis, sifilis, malaria, HIV/AIDS ya. Terus itu syarat-syaratnya donor harus ada. Umurnya harus 17 tahun dan sampai 60 tahun. Dan harusnya harus sehat, hipertensi, berat badannya juga harus normal. Dan tidak boleh orang mau donor darah aja nggak boleh. Jadi harus sekali 3 bulan baru bisa donor darah. Oke? Karena umur eritrosit 120-an. Oke adik-adik? Nah, terus orang yang menjadi donor juga apa? Nggak boleh dia waktu setelah operasi dia mau jadi donor, nggak boleh ya. Terus baru namanya dia mau jadi donor, nggak boleh ya. Terus pemeriksaan laboratorium tadi itu sudah ada, kita periksa dulu golongan darahnya, terus kita periksa lagi grupnya tadi, apa golongan darahnya, apa benar A, yang terbalik juga kita periksa, baru boleh kita transfusikan kepada pasien tersebut. Nah, waktu pasien tersebut kita transfusikan, kita harus periksa namanya adalah crossmatch. Ya. Crossmatch itu artinya adalah pemeriksaan reaksi silang. Ya, jadi tadi kan golongan darah saya A, ya kan? Pasti pasien yang saya donorkan adalah golongan darah A. Benar kan begitu? Terus nanti disentrifuskan, ada namanya adalah utama. Jadi saya kan donor. Yang berarti penderita itu, pasien itu namanya resipien. Ingat ya? Ada namanya reaksi mayor. Jadi sebelum masuk ke dalam tubuh dia, harus dibuat dulu percobaan di dalam tabung. Ya. Karena jangan sembarang, walaupun sama-sama A dengan A, harus dicoba di tabung dulu, baru dicoba ke tubuh dia. Karena kan transfusi itu, satu kantong itu kan ada yang 350 cc, ya kan? Bisa mati pasiennya. Ya. Ada reaksi. Jadi kita buat dulu namanya mayor ya, crossmatch. Berarti sel eritrosit saya yang jadi pendonor di crossmatch dengan serumnya si resipien. Kalau tidak terjadi aglutinasi, berarti cocok mayornya. Kalau ada aglutinasi, ganti donornya, walaupun saya A. Harus dicari lagi golongan darah A yang tidak terjadi aglutinasi. Nah, kalau minor, itu namanya adalah eritrosit saya dicampur dengan antibodi pasien ya, itu namanya minor. Oke, jadi tetap harus ditengok aglutinasi. Kalau ada aglutinasi di minor, itu masih bisa disuruh dicuci, namanya wash PRC ya, adik-adik. Nah ini cara-caranya sudah saya buat di slide-nya, bagaimana dia cara untuk crossmatch ya, uji silang serasi. Setelah diuji darah saya, ternyata dengan darah pasien itu tadi cocok, di mayor pun tidak terjadi aglutinasi, yaitu tadi sel eritrosit saya dengan serum dia, terus eritrosit dia dengan serum saya, tidak terjadi aglutinasi, mayor dan minor, baru darah saya bisa ditransfusikan. Walaupun sudah bisa ditransfusikan, ternyata ada kadang-kadang ada reaksi alergi, ya, langsung stop. Jadi kalau ada, makanya kalau mentransfusikan itu tidak boleh ditinggal, harus ada situ melihat sampai habis perawatnya, ya. Misalnya nanti dia shock, bisa meninggal tuh pasiennya. Kalau katanya, aduh dokter, gatal katanya, stop. Atau dokter, panas loh badan saya, di stop transfusinya. Walaupun tadi sudah benar, golongan darah A-nya sudah benar, mayor minor crossmatch-nya sudah benar, tetap stop. Tidak boleh adik-adik melanjutkan transfusi karena pasiennya nanti bisa meninggal. Dan ulang kembali tadi tesnya, apakah terjadi kesalahan.
Ya, makanya nomor kantong bag itu harus dicatat supaya jangan tertukar dengan pasien lain, dan periksa nanti HB-nya terus urinnya diperiksa. Kalau ada urinnya nanti Mas, ada HB-nya bilirubin semua meningkat di urin, berarti pasiennya itu terjadi reaksi hemolitik, ya. Oke adik-adik, itulah dia transfusi darah. Jadi tidak gampang mentransfusi. Sudah cocok nanti golongan darahnya O dengan O, B dengan B, AB dengan B, ternyata di crossback tidak cocok. Harus dicari donornya. Oke, itu transfusi. Nah, ada pertanyaan kita? Kita 70 orang apa 71? Pak Komting, kita 71 apa 70? Totalnya seharusnya 70 orang, dokter. Oh, 71 berarti tadi. Siapa yang nggak datang nih? Kok 70 di sini? Seharusnya kan ada FK UMI 1 kan? Iya, dokter. Saya 1, berarti 2. Berarti 2 orang dong nggak datang. Siapa yang nggak datang? Harusnya angka stambuknya di sini 69, dokter. Tambah dokter FK UMI 1, dokter. Jadi ini berarti kurang 1 dong. Yang satu ini barusan melapor ke saya, dokter, katanya lagi jaringan di rumahnya lagi jelek, dokter, jadi putus nyambung masuk terus Zoom, dokter. Oke lah kalau begitu ya. Jadi kita ini sudah kuliah berarti saya sudah masuk 2 kali ya. Jadi minggu depan saya nggak masuk lagi ya. Iya, dokter. Oke adik-adik. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Siapa yang mau berdoa? Dan ini perlu difoto ya, transkrip ya. Bukti ke kampus. Biasa dari FK UMI-nya, dokter, yang ambil. Oh ya benar itu. Tutuplah dengan doa. Siapa yang disuruh Pak Ketua berdoa? Saya pilih ya, dokter, Mutiara Simamora. Oke, baik dokter, baik teman-teman, untuk mengakhiri perkuliahan kita, ada baiknya kita